akan memperlihatkan ayat-ayat ini seluruh penjuru dunia. Orang yang pintar itu mengetahui perjalanan matahari dari barat ke timur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Kalau kita mengetahui dalam surat Al-Kahfi, pada waktu itu mana barat, mana timur. Surat Al-Kahfi dalam awal permulaan menceritakan Dzulqarnain. Summa atba'a sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu ala 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Ashabul Kahfi ke barat. Ke barat di sana menemukan atau mendapatkan, mengerti sumber yang panas. Sumber yang panas itu ainin hamiatin. Sumber yang panas. Yang dimaksud panas adalah bergerak. Bergerak karena panas, yaitu lautan Atlantik. Intolaqa yang toliku intilakon. Atlantik. Amerika belum ada orangnya. Dimasuki orang itu baru Columbus dan kawan-kawannya. Kemudian apa firman Allah? Wa wajah di situ fi ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Di sana ada kaumnya. Ada yang baik, ada yang jelek. Kemudian summa adba sababa hatta idza balagha maghribasy syamsi. Jadi kalau atau lautan Atlantik, lautan yang bergerak, Dzulqarnain menarik ke timur. Summa adbar hatta idza balagha matli'asy syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum sitra. Di timur mendapatkan orang-orang yang tidak mempunyai sitir. Apa itu? Orang yang telanjang. Kita mengetahui bahwa timur ini adalah bangsa yang telanjang. Kalau kita tahu di Irian, di Papua, di sana menutup auratnya dengan apa itu namanya? Apa itu namanya? Tapi apa yang terjadi? Ini cerita menunjukkan kita harus tahu dari barat ke timur. Jadi inilah Quran. Kalau Quran Ibrahim mengatakan, berfirman Ibrahim kepada Numrud, mengatakan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Kata Ibrahim, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Numrud yang bodoh, qala ana ukhyi umi. Dia tak tahu Numrud antara memberi hidup dan membunuh. Kemudian Numrud membunuh seseorang dan menetapkan narapidana tanpa dibunuh. Nah, ini namanya orang yang bodoh. Apa kata Ibrahim? Menunjukkan suatu hal yang sangat Ibrahim ini. Man abuka Ibrahimul Khalil abi. Pertama kali Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Kata Ibrahim, hai Numrud, Allah menerbitkan matahari dari timur berjalan ke barat. Mari kau kalau pintar, datangkan matahari itu dari barat ke timur.
Ini sesuatu pelajaran. Apalagi di zaman yang modern ini. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan ayat-ayat ini seluruh penjuru dunia. Orang yang pintar itu mengetahui perjalanan matahari dari barat ke timur. Tapi kalau orang yang bodoh mengetahui perjalanan matahari dari timur ke barat. Nah, ini Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kalau kau pintar, ketahui matahari itu, kau akan menjadi orang pintar kalau sudah tahu matahari itu berjalan dari barat ke timur. Indonesia ini alhamdulillah merdeka itu sudah bernyanyi dari barat sampai ke timur, tapi tidak dari timur ke barat. Sebab apa? Sebab kalau orang mengetahui dari timur ke barat, setiap orang tahu. Tetapi kalau tahu matahari itu dari barat ke timur, tahu bahwa perjalanan matahari itu 1 hari 1 derajat. Sehingga bulan ini bumi 360 derajat. Jadi 1 tahun itu kurang lebih 360 hari. Tetapi Allah membuat ayat tidak 360 hari, rembulan 355, tapi matahari 310. Ini ayat Allah. Jadi semuanya kalau kita pikir, rembulan sendiri mengelilingi dunia, separuhnya itu 14 hari. Jadi kalau 14 malam purnama, ini kata orang Jawa, umulane rembulane wis purnomo 14. Kalau 14 hari jadi 1 bulan 28 malam. Ini firman Allah, wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urdunil rembulan. Aku pastikan mempunyai manzilah yang 28. Katakan. Jadi 28 mestinya 29 sudah ada rembulan. Tapi mengapa menjadi 30 dan 29? Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak memikirkan dari barat ke timur, orang itu tidak tahu akan iman yang lebih sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Jadi begini, rembulan apapun harus kita pikirkan. Begitupun keadaan kita mempunyai pilar 4. Harus cinta pada Nabi, cinta kepada Sayyidah Khadijah, cinta kepada Hasan, cinta kepada Husain. Ini delalah kata orang Jawa kersane Allah. Mengapa kalau di barat, kalau di Maroko itu semuanya habaib menyebarkan Islam Al-Hasan. Di Maroko saya pernah di Fas, pernah di Rubat, pernah di mana-mana. Mengapa? Kalau di sana Al-Hasani. Tapi alhamdulillah kalau di Indonesia ini kebanyakan Al-Husain. Ini apa? Ini sudah beginilah Allah. Harus kita tahu di barat Al-Hasan, di timur apa? Al-Husain. Siapa yang menyebarkan Islam? Adalah para wali-wali 9, kata orang Jawa. Semuanya itu adalah menggolong kepada Al-Husain. Lebih daripada itu, oleh karena itu akhir-akhir ini kita yang dahulu, saya ini sudah 90 tahun usia saya. Sebab saya lahir tahun 1346. Ini sudah 1336 Hijrah itu. Saya tahu dulu masjid ini di Indonesia itu
kedatangan Islam pertama kali Habib. Kedatangan Islam pertama kali rame di Jawa itu Sunan 9 yang tidak bisa dihubungkan dengan Al-Husaini. Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, Sunan Kudus Ja'far Shadiq. Sekarang ini rame, alhamdulillah. Saya sangat-sangat bergembira dengan bacaan yang macam-macam. Tadi itu saya dengarkan hubbullah wa hubbur rasul wa hubbus ahlil bait. Senang kepada ahli baitir Rasul, Al-Hasan wal Husain, Fatimah, Ali bin Abi Thalib. Ditambah daripada itu, majlis ini adalah majlis yang benar-benar zikra Rasulullah, menyebut-nyebut Rasulullah. Harus kita tambah apa yang menjadi pokok di akhir zaman. Dalam satu hadis, zurriyati bimanzilati safinatin Nuh, man raqiba naja wa man lam yarkab gharq. Bahwa zuriyahku itu bagikan kayak perahu Nabi Nuh. Apa yang dimaksud? Kalau sudah datang apa yang disebut fitnah akhir zaman, fitnah yang kayak sekarang ini, tidak ada keselamatan kecuali naik perahu yang disebut Safinatin Nuh. Siapa Safinatuh? Dzurriyyati bimanzilat Safinatuh. Oleh karena itu di sini Allah membuat di akhir zaman, di sana barat ada Al-Hasan, di sini ada Al-Husain. Dan tidak bisa ini Al-Hasan, ini Al-Husain, tidak bisa. Untuk menyambung barat timur, insya Allah tiap-tiap tahun, tiap-tiap detik Islam itu pasti akan mengalami kenaikan. Seorang sembahyang semakin tambah banyak. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Awalam yarau, adakah mereka tidak mengangan-angan, memfikirkan, melihat bahwa aku mendatangi bumi. Mendatangi bumi artinya Islam ini akan masuk di bumi yang manapun, yang asalnya tidak bisa. Saya kerap kali dulu itu waktu masih berdakwah kemana-mana, saya ke daerahnya Wetan Solo itu, mana itu? Wetan Solo ini mana? Seragen. Ada 3 kecamatan yang belum ada sayang sekali. Saya mempunyai kawan namanya Giono yang sekarang menjadi Kiai Syarif. Terus di situ sekarang tidak ada 3 kecamatan yang enggak ada masjidnya. Ini awalam yarau anna na'til arda. Sebab Allah dikatakan na'til arda, fa innallaha la yakhullu bimakan. Ning wala yakhlu minallah kullu makan. Allah tidak berada di tempat yang tertentu, tapi di mana-mana di situ Allah ada. Artinya bisa mendekatkan Allah fi kulli makan, wala yakhlu kullu makan. Oleh karena itu sekarang ini kita melihat ayat-ayat Allah, sanurihim ayatina. Satu ayat yang terbukti bahwa Islam besar mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Mauliduhu bi Makkah, lahir Nabi itu di Makkah. Siapa yang menjadi sebab lahirnya Nabi? Bani Hashim Banil Muttalib. Oleh karena itu dzawil qurbahum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Wa hijratuhu bil Madinah. Siapa di Madinah? Al-Muhajirin wal Ansar wa sultanuhu bisyam. Sultan Nabi ada di Syam. Siapa? Bani Umayyah.
Bani Umayyah adalah menjadi sesuatu hal yang merupakan kekuatan Islam. Islam mulai dari Maroko sampai ke India. Itu kesemuanya adalah dari Bani Umayyah. Tapi apa yang terjadi Bani Umayyah jatuh di Syam dengan diganti oleh Khalifah Abbasiyah. Membuka Bani Umayyah negara yang ada di Spanyol, Asbania. Ulama-ulamanya besar yang mempunyai tafsir Tontowi dari Spanyol. Siapa? Ibnu Buttuta dari Spanyol. Siapa? Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah. Orang kiai oleh orang Jawa mengatakan tidak bisa jadi kiai kalau tidak hafal Alfiyah Ibnu Malik. Ini juga dari Spanyol. Tetapi apa yang terjadi? Coba pikirkan. Siapa dan di mana Sayyidina Ali? Ada di Kufah. Saya 2 kali di Kufah. Siapa Sayyidina Husain di Karbala? Saya juga 2 kali ke Karbala, ziarah kubur Husain. Sama-sama kalau kita melihat apa yang terjadi di Baghdad pernah dikuasai oleh orang Mongol yang ladini, tidak beragama, tapi tidak bisa menghapus Islam di Baghdad, bahkan malah tambah besar. Tetapi apa yang terjadi di Spanyol dikuasai oleh orang-orang Katolik, sekarang menjadi negara Katolik. Untung sekarang ada sepak bola. Sepak bola itu yang paling kaya Saudi Arabia. Jadi saya di Madrid itu ada masjid negara yang besar karena gaya-gayanya ono sepak bola loh. Nah, di sini ini Allah Nabi berfirman innama yu'ayyidullah hadzal din birrajulil fajir. Walau sepak bola tapi membuat Madrid sekarang 1 juta penduduknya masuk agama Islam dan ada masjid besar. Masjid apa? Madrid. Nah, di sini kita harus senang karena apa itu? Karena orang Arab itu kaya, membawa uang ke sana, akhirnya dihormati, orang senang masuk Islam. Madrid sampai ada 1 juta penduduknya masuk Islam dan ada masjid besar Madrid. Inilah ayat-ayat Allah. Limadza Asbania ba'da'an mukhiyat sultatul khulafa sarat dar wa limadza Baghdad wa Kufah mukhiyat sultatul khulafa lam yakun walam yataghayyar ad-din hunaka al-aghlabiyah sabiqah bal kulhum muslimin. Ini karena di Baghdad banyak para habaib, banyak dzurriyyatir Rasul. Inilah apa yang kebenaran dzurriyyati bimanzilati safinati Nuh. Saya kira ini kalau saya teruskan kurang enak, mudah-mudahan ini saya kan ya makmum pada Habib. Jadi saya doakan saja, saya sudah tua 90 tahun ini. Kalau mati jangan sampai tidak ala din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.